Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Nasab, masih seputar nasab. Dulu-dulu ya, saya tuh pernah melihat beberapa lah, nggak sedikit kok. Ada beberapa video saat orang itu katanya ngaku turunan Nabi, tanda kutip ngaku Habib, dipersekusi, digaploki, dipermalukan lah. Padahal orang itu juga kiai misalkan. Padahal orang itu juga orang biasa misalkan. Padahal kebanyakan orang-orang itu apa? Masih terah, mereka meyakini masih terah turunannya dari Wali Songo. Lihat dulu dilema. Saat ada sejarah mengatakan Wali Songo itu Ubaidillah dari zaman, ya kan? Lalu orang itu kan pasti ngaku Habib. Tahunya kan seperti itu. Tapi yang didapat apa? Persekusi, digaplokin. Dan bisa dibilang semuanya lah, mungkin ya semuanya. Itu orang-orang yang saat itu ngaku turunannya dari Wali Songo, saat dia ngaku Habib itu, mereka itu memang tidak terdaftar di Robitoh. Ini kan dilema. Lalu nggak diakui, lalu dipersekusi, digaplokin. Duh. Saat melihat hal semacam itu, saya tuh marah gitu loh. Ini apa-apaan gitu loh. Kok mereka dengan mudahnya melakukan hal itu kepada orang-orang pribumi yang itu mereka itu meyakini dari keluarga mereka keturunan dari Wali Songo. Hanya karena ngikut Ubaidillah. Lah itu loh. Padahal dulu juga nggak ada. Kata Ubaidillah di Wali Songo tuh nggak ada. Nah makanya sekarang berubah gitu loh. Setelah dicek ketemu gitu loh. Sesungguhnya kemana Wali Songo itu sebenarnya bukan ke Ubaidillah. Bisa dibilang Wali Songo ini lebih tua. Mereka tuh siapa? Mereka tuh kapan gitu loh. Jauh lebih tua Wali Songo gitu loh. Begitu angkernya mereka menerapkan itu. Padahal turun Kanjeng Nabi kan tidak seangker itu harusnya. Harus sebaik mungkin, sehalus mungkin, seelegan mungkin, kan begitu. Ya kelemahannya apa? PBNU itu sebagai wadah penerus dari Wali Songo tidak punya lembaga nasab. Itu kesalahan. Nasab itu bukan untuk dibanggakan, tapi kalau dijagakan harus. Nah harusnya punya lembaga itu untuk menjaga. Harusnya. Belum lagi banyak pelencengan soal sejarah ABC, sejarah kemerdekaan, bahkan makam. Bayangin saja itu. Ternyata memang ambisi itu ada. Entah siapa ini yang membuat ambisi itu, apakah itu terstruktur atau tidak. Anda teliti sendiri, Anda baca sendiri, Anda amati sendiri, apakah itu terstruktur. Ini video dari Said Qori, bisa dibilang apa ya? Semua orang tahulah dia seperti apa. Ini dia videonya. Nakoba Robitoh Alawiyah secara kelembagaan itu sampai sekarang belum diakui oleh dunia internasional, gitu loh. Hanya saja karena mereka mengklaim diri mereka sebagai sadat yang nasab mereka sudah masyhur di masa abad-abad 10, 11, 12, ya kan? Maka mereka dapat fasilitas untuk dikunjungi sebagai hablum minan nas wa hablum minal qabail, gitu loh. Tetapi tidak ada satupun lembaga di dunia yang bukan dari lembaga cabangnya Ba'alwi itu telah mengisbat nasabnya Ba'alwi menjadi Sadatul Ashraf berdasarkan faedah syariah. Begitu teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada Robitoh dari luar negeri, dari dunia internasional yang mereka katakan telah diisbat oleh ulama-ulama nasab dunia, itu bohong teman-teman. Itu cabang dari mereka. Mereka di luar membuat cabang lembaga Nakoba yang namanya lembaga Al-Uraidiyun. Karena mereka merasa keturunan Al-Uraidi, Nakoba Al-Uraidi. Jadi Nakoba Al-Uraidiyun itu lembaga cabang Robitoh Jakarta, teman-teman. Dan baru-baru ini lembaga Nakoba di Indonesia telah meresmikan dan membuka cabang di wilayah di wilayah Australia. Jelas tidak? Jelas Sayyid. Jadi mereka sudah banyak duit, mereka sudah membuat cabang-cabang nasab di berbagai wilayah, gitu teman-teman. Berbagai negara. Setuju. Berbagai negara. Wajar aja kerja mereka. Ente kalau percaya Al-Quran, kalau nggak percaya habaib,
maka kita sekarang ini teman-teman, ya, karena ini sudah masuk dalam fitnah akhir zaman, kita tidak lagi berfokus kepada narkoba inilah, narkoba itulah, tetapi siapa saja narkoba yang menetapkan atau membatalkan nasab alwi berdasarkan hujjah, itu yang kami terima. Gitu teman-teman. Kalau tanpa hujjah, kami sepak keluar teman-teman. Ke depan ini tahun 2025 akan dirumuskan undang-undang. Jelas. Siap, jelas. Makanya alhamdulillah ya, pemerintah juga sudah ikut andil ya, Pak Satria ya. Ya, betul. Ini akan menggerogoti nih. Ini biar kalian tahu. Statement saya dulu pernah mengatakan dari awal waktu di coba simak video saya waktu di Kiai Gus Muar Pleret, di Gus Muar Pleret waktu podcast di sana, saya mengatakan, iya betul, angkat sekarang, lupa. Ya, saya mengatakan siapa saja orang yang meneliti nasab alwi dan sumber-sumber data kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh, semua pasti akan menemukan bahwa nasabnya Ba'alwi itu nasab palsu. Coba simak. Gitu. Maka ulama-ulama sekarang termasuk di Banten sudah mulai menjalar, tidak percaya lagi nasab Ba'alwi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Surabaya juga sudah banyak ulama-ulama yang tidak mengakui lagi nasab Bani Ba'alwi. Coba kalau ada yang bertanya siapa ulama-ulama itu, silahkan lihat komentar-komentar ulama dari di YouTube yang sudah beredar. Bahkan teman-teman, mereka saking pusingnya ya ketika mereka melihat ada ulama yang mengatakan palsu nasab Alawi, itu langsung didatangin, dipersekusi seperti yang terjadi kepada Kiai Dadang. Pikirlah oleh kalian, masa iya orang yang menyatakan palsu nasab Alawi berdasarkan data terus diminta klarifikasi agar supaya mencabut statementnya dengan paksaan? Coba, itu manusia apa binatang? Gitu loh. Dajjal. Iya. Wah, lebih-lebih itu Dajjal ketawa kalau ngelihat mereka itu. Yakin saya. Nangis, nangis. Dajjal itu nangis. Bukan Kok nangis, Said? Kenapa? Kenapa nangis, Said? Lo kata Dajjal gini, lu berani amat menolak kebenaran, gua nggak berani, gua kan cuma bohong doang, kata dia. Kata iblis gini, iblis sampai gede kepalanya. Ketika iblis mendengar Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, iblis itu semuanya pada kaget, pada gede kepala. Apa kata iblis? Gila itu Fir'aun, gua nggak berani ngaku Tuhan, ngapa dia berani? Jahanam Fir'aun. Ya. Nggak ada yang ketawa. Berarti ini juga kaum Ba'alawi juga ini diomongin sama iblis seperti itu ya, Said ya? Iya. Karena kan mereka mengaku bisa Isra Mi'raj 70 kali. Iya, kata iblis gini, gila Ba'alawi, gua aja sendiri iblis nggak pernah mengaku keturunan manusia. Hey, si Ba'alawi ngaku keturunan Nabi, gila betul. Jadi kerjaannya Bani Ba'alawi itu lebih parah. Ya. Betul. Iblis cuma menggoda. Kata iblis gini, udah lu ngaku cucu Nabi aja. Dia bener-bener ngaku. Gua mah nggak salah, cuma ngajak doang. Dianya mau, berarti dia yang parah dari gua. Kata iblis begitu, Pak. Bener. Paham. Iya, walaupun demikian iblis tetap salah. Cuman permasalahannya kan yang salah itu yang berbuat.